Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum belajar, mari sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah dan doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku, mari kita mulai percakapan sapaan dalam bahasa Arab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabahul khair. Sabahu sururi wassa'adah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah. Hal qara'tum tahfizul Qur'an? Alhamdulillah, qara'na tahfizul Qur'an. Thayyib. Awalan taqra'ud du'a. Ayo, mari sama-sama kita membaca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mari sama-sama kita buka buku PAI-nya ya. Buku Pendidikan Agama Islam paketnya untuk anak kelas 2, dan kita buka bab 8 yaitu kerjasama dan tolong menolong. Anak-anakku, hari Senin yang lalu kita sudah membahas tentang kerjasama, manfaatnya dan tujuannya. Kali ini kita akan membahas tentang kerjasama dan tolong menolong sebagai implementasi dari Quran surat Al-Maidah ayat 2, sebagai mana yang sudah tertulis dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 tentang kerjasama dan tolong menolong. Dan diharapkan ketika anak telah selesai mempelajari kerjasama dan tolong menolong, anak-anak dapat memahami sikap kerjasama dan tolong menolong dan dapat mencontohkan sikap kerjasama dan tolong menolong di dalam lingkungan keluarga, rumah, maupun masyarakat. Anak-anakku, perhatikan gambar di samping. Gambar di samping ada seorang anak yang jatuh dari sepedanya dan seorang anak yang lainnya membantu untuk menolongnya. Nah, anak-anakku, dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa tolong menolong artinya membantu meringankan beban orang lain. Tolong menolong dapat juga dilakukan sebagai kerjasama. Tolong menolong atau kerjasama bila dilakukan dengan baik dan ikhlas termasuk perilaku terpuji dan banyak manfaatnya atau akhlakul karimah. Agama Islam mengajarkan agar kita saling tolong menolong kepada siapa saja yang membutuhkan. Tapi ingat, tolong menolongnya dalam hal kebaikan, bukan dalam hal keburukan ataupun kejahatan. Seperti yang tadi Bu Nur bilang di atas, perintah tolong menolong dan kerjasama terdapat dalam Al-Quran kitab suci kita, yaitu dalam surat Al-Maidah ayat 2. Nah, di sini ada potongan ayat dari Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yuk kita sama-sama membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ayat di atas menjelaskan bahwa tolong-menolong dan kerjasama hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Kita dilarang untuk melakukan tolong-menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang agama. Apa saja perbuatan yang dilarang agama? Seperti dalam kegiatan sehari-hari, kita dilarang saling mencontek, menolong orang mengerjakan pekerjaan ulangan, yaitu saling menyontek. Itu dilarang dalam agama. Itu artinya tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Apalagi yang tolong-menolong yang dilarang oleh agama, misalnya ketika kita diajak teman kita untuk mencuri buah atau mencuri mainan yang ada di toko mainan atau yang ada di kantin, contohnya, itu dilarang dalam agama, karena itu tolong-menolong dalam hal keburukan. Nah, anak-anakku, belajarlah untuk ikhlas dalam menolong. Ketika kita menolong seseorang, kita tidak perlu meminta balasan dari orang lain, karena kita akan mendapat balasan dari Allah yang berlipat ganda. Ingat, tolong-menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Tolong-menolong mempunyai manfaat yang banyak, antara lain meringankan beban orang lain, menunjukkan kebersamaan, mempererat tali persaudaraan, memperbanyak teman, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang suka menolong akan mudah juga mendapatkan pertolongan. Tolong-menolong dalam lingkungan keluarga, contohnya membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah, membantu ayah baik diminta maupun tidak diminta, mengajari adik pekerjaan rumah. Itu salah satu tolong-menolong dalam lingkungan keluarga. Tolong-menolong dalam lingkungan sekolah, contohnya memberikan makanan dan minuman jika ada teman yang tidak punya uang jajan, mengajari teman kita ketika teman kita mengalami kesusahan dalam mengerjakan tugas, dan membantu teman yang mengalami musibah. Tolong-menolong dalam lingkungan masyarakat, contohnya ikut bergotong royong di lingkungan sekitar rumah kita, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, menolong tetangga kita ketika terkena musibah. Anak-anakku yang soleh dan soleha, intisari dari seluruh pelajaran tentang tolong-menolong dan kerjasama adalah tolong-menolong berarti meringankan beban orang lain. Allah memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong dan kerjasama dalam kebaikan. Allah melarang kita saling tolong-menolong dan kerjasama dalam perbuatan yang dilarang oleh agama.